terlambat 15 menit. Habis ini kita ada kegiatan pembukaan, terus ada rangkaian lainnya. Kita mulai saja pembekalan. Mengenai pembekalan, berarti nanti yang belum hadir bisa teman-temannya menyampaikan materi atau isi tentang pembekalan. Jadi untuk pembekalan itu diisi dengan penyampaian hak-hak dan kewajiban dengan sebagai peserta pelatihan di Dinas Tenaga Kerja, khususnya di BLK Kota Magelang. Ya. Kemudian hak-haknya sebagian besar sudah kami sampaikan pada saat interview. Ya. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah tentang uang transportnya. Sudah disampaikan semua kan, uang transport. Jadi jenengan semua nanti dapat uang transport sebesar 50.000 per hari, tapi dipotong pajaknya 6%, itu sekitar 3.000. Jadi penerimaan jenengan itu 47.000 per hari, ya, 47.000 per hari, tapi dibagikan setelah pelatihan selesai. Maksudnya bukan per hari terus dibagikan gitu ya, tapi setelah pelatihan semua selesai baru kita bagikan. Kemudian untuk uang transport itu kita bagikan sesuai dengan kehadiran jenengan. Jadi harus setiap hari itu ngisi absen. Kalau yang barista ngisi absennya di bawah, setiap hari ada di situ absennya. Jangan lupa untuk absen, karena kita biasanya itu siang itu sudah narik absennya. Jadi yang belum absen di situ kita coret absennya. Yang kita coret artinya dia nggak dapat hak untuk uang transport di hari tersebut, gitu ya. Termasuk untuk izin. Kalau jenengan izin 1 hari full itu artinya jenengan tidak dapat uang transport. Jadi uang transport dibagikan kalau jenengan hadir di sini. Ya. Jadi meskipun jenengan izin karena sakit, ya karena tidak datang ke sini, ya berarti tidak mendapatkan hak untuk uang transport yang tersebut. Kemudian kalau terkait uang transport tadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa harus dipotong pajak 3%. Itu potong pajak 6% itu pun bukan lari ke Dinas Tenaga Kerja ataupun ke BLK, tetapi langsung ke kas negara. Ya. Kemudian, oh iya saya belum jelaskan, jenengan semua itu masuk di pelatihan di BHCAP. Dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau itu merupakan kita perolehannya dari cukai-cukai rokok yang dibeli oleh jenengan atau konsumen-konsumen di Indonesia. Kalau di Magelang itu paling besar larinya ke kesehatan, yang kedua baru ke pendidikan, baru kemudian ke pelatihan. Nah kemudian harusnya dana cukai itu diperuntukkan bagi keluarga petani tembakau atau keluarga dari buruh-buruh pabrik rokok. Tapi karena pabrik rokok di Kota Magelang hanya satu, yaitu rokok jeruk, ya. Nah itu pun masuk mas. Kalau gitu pembekalannya kita lanjut setelah pembukaan aja. Jadi saya minta berarti ada petugas, setiap pembukaan itu ada petugas. Yang pertama adalah pembacaan dirijen untuk mengirim lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersedia dari cowok, cewek aja. Siapa yang bersedia? Yuk.
snack dan makan siangnya langsung di sana. Kalau yang barista nanti itu dibikinkan absen, jadi bukan absen tiket. Jadi setiap harinya ada tiket yang ambil ke bawah. Snack dan makan siang ada di bawah. Ya. Kemudian jangan lupa kalau snack dan makan siang itu dibagikan, yang pertama adalah instrukturnya dulu, jangan sampai kelewatan ya. Karena kadang ada yang protes instrukturnya nggak dapat makan siang, diambil sama pesertanya. Terus kemudian setelah snack dan makan siang ada yang namanya asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu untuk kalau barista untuk 1 bulan. Jadi selama pelatihan ditambah dengan sisa bulan, karena barista 14 hari itu kan nggak sampai 1 bulan, tapi kan ada sisanya. Itu sisanya bisa dipakai untuk pelatihan, untuk asuransi. Kalau untuk perhotelan selama 24 hari itu kan hitungan harinya 24, tapi kalau secara jadwal karena kita masuknya hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, itu berarti lebih dari 24 hari. Kemungkinan dibayarkan selama 2 bulan untuk asuransinya. Jadi masih ada sisa kelebihan di bulan kedua itu banyak, itu masih bisa digunakan asuransinya. Asuransinya dipakai apabila dengan kalau misalkan berangkat pelatihan, pulang pelatihan itu insya Allah kalau ada yang kecelakaan itu bisa dipakai di jalan. Kemudian yang mudah-mudahan nggak ada yang kecelakaan lah ya. Terus setelah itu asuransinya itu gini, kita daftarkan jenengan bukan hanya sebagai peserta pelatihan di asuransi, tapi juga sebagai pedagang. Hitungannya pedagang. Kalau pedagang berarti setelah pelatihan pun jenengan masih bisa menggunakan asuransinya. Misalkan nggak di tempat pelatihan ataupun di rumah, di tempat lain pun kalau jenengan misalkan ada kecelakaan itu masih bisa dipakai selama bulan asuransi tersebut. Kemudian sertifikat tadi sudah disampaikan. Kalau sertifikat itu dapatnya 2, dari BLK dan dari BNSP. Kalau dari BLK itu semua peserta pelatihan dapat, karena isinya adalah yang mengikuti pelatihan. Kalau yang BNSP seperti yang tadi disampaikan, itu sertifikatnya nggak semuanya dapat, yang ikut uji kompetensi saja, dan itu pun yang ikut uji kompetensi nggak semuanya dapat, tapi yang benar-benar kompeten itu yang bisa dapat sertifikat. Karena nyuwun sewu, kemarin kita baru ngadain uji kompetensi pembuatan roti dan kue. Hanya roti dan kue saja, itu pun masih ada yang nggak kompeten, ada yang nggak dapat sertifikat. Jadi jangan disepelekan. Saya berharapnya kalian semua itu sudah dijadikan peserta pelatihan itu ya full mengikuti pelatihan, tidak ketinggalan materinya, jadi maksimal bisa dapat sertifikat BNSP juga. Sertifikat BNSP baik barista maupun perhotelan itu sangat berguna. Itu sangat berguna. Kalau jenengan melamar pekerjaan pun itu pasti dibedakan antara yang punya sertifikat ataupun tidak. Itu pasti dibedakan. Apalagi BNSP yang ada logo Garudanya itu pasti dibedakan. Kemudian fasilitas yang lainnya, ya pokoknya jangan, kalau yang barista tinggal datang saja ke BLK setiap hari. Saya harap jangan ada yang terlambat, ya. Jangan ada yang terlambat. Apalagi nanti yang di SMK biasa. SMK biasa itu sekolahan ya mas, bukan kantoran biasa atau tempat nongkrong biasa, tapi sekolahan. Jaga juga nama baiknya Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau disuruh jam 8, jam 8 kurang datang ya, karena itu sekolah. Terus saya harapkan yang merokok ini, oh iya, itu kewajibannya. Kalau fasilitas saya rasa sudah cukup. Fasilitas semuanya nanti sudah disediakan, bahan pelatihan sudah disediakan. Pokoknya jangan tinggal datang saja setiap hari Senin sampai Jumat. Dan terkait jadwal jam masuknya itu tergantung sama instruktur, ya. Dan kesepakatan bersama. Maksudnya gini, kalau jenengan satu kelas itu sepakat datangnya 7:30,
ya monggo silakan. Tapi yang nanti pulangnya lebih cepat gitu. Atau masuknya lebih lama, jam 9 misalnya, pulangnya lebih lama gitu. Itu tergantung kesepakatan bersama antara jenengan satu kelas sama instrukturnya gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Terus ya, kewajiban jenengan selama menjadi peserta pelatihan di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Yang pertama, ya jelas menjaga ketertiban, kebersihan. Kalau masalah rokok yang di BRK Kota Magelang, merokok hanya boleh di lantai bawah. Jadi nanti ada istirahat jam 10 itu untuk makan snack. Boleh jangan manfaatkan untuk merokok, tapi hanya di lantai bawah. Lantai atas itu tidak boleh merokok, karena barista itu nanti tempatnya di pelatihannya di ruangan ini. Terus buat yang perhotelan sudah jelas ya, karena sekolah, jadi jangan tidak boleh merokok ya. Tidak boleh merokok di sekolah itu. Itu konsekuensinya. Karena jenengan di sekolah jangan merasa jenengan karena bukan siswa lagi di sana, bukan siswa sekolah, untuk merasa ya bisa merokok saya jangan seperti itu ya. Karena itu nanti jadi contoh buat teman-teman sekolahan yang lainnya. Karena ini juga bertepatan dengan sekolahan masih masuk, bukan jam kerja ini. Kemudian terkait ini, saya mau pastikan jenengan semua yang hadir di sini itu berarti sudah siap niat ikut pelatihan di Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan sampai di kemudian hari atau di pertengahan pelatihan ada yang mengundurkan diri dengan alasan apapun itu. Jangan sampai ya ada seperti itu. Karena apa? Karena kita itu dari awal sudah bikin SK peserta, terus bikin jadwalnya juga, bikin absennya juga, bikin untuk sertifikatnya juga, sama juga untuk BPJS. Kita sudah ajukan atas nama jenengan. Itu kalau jenengan tiba-tiba di pertengahan pelatihan mengundurkan diri, ya harus ada gantinya kan berarti. Nah gantinya itu pasti nggak dapat BPJS. Itu yang kasihan. Makanya sekarang kita pastikan jenengan itu siap untuk ikut pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dengan cara mengisi surat pernyataan. Surat pernyataannya di sini itu nanti ada isinya. Saya bagikan sekalian ya. Bisa dibantu tolong? Ya, di situ isinya salah satunya adalah bersedia mengganti rugi uang pelatihan apabila mengundurkan diri. Maksudnya uang pelatihan apa? Jenengan kan masuk ke sini gratis ya. Kok bisa ganti rugi uang pelatihan? Ya kan memang jenengan gratis, tapi kita yang bayarkan. Untuk pelatihan setiap satu orang itu bisa mencapai, kalau barista itu bisa sampai 6 juta. Terus kalau perhotelan lebih lama lagi itu bisa sampai 8 jutaan. Jadi kalau jenengan mengundurkan diri, dia harus wajib untuk mengganti uang tersebut. Meskipun pada dasarnya adalah gratis. Makanya jenengan kalau misalkan ada yang mau mengundurkan diri sekarang. Kalau sekarang masih kita bisa ganti, cari penggantinya masih gampang, cari bikin SK baru lagi masih bisa, BPJS-nya masih bisa kita sesuaikan penggantinya. Tapi kalau sudah di pertengahan itu susah. Jadi mohon kalau ada yang nggak bersedia dengan fasilitasnya mungkin atau dengan peraturannya bisa mengundurkan diri, nggak usah nulis surat pernyataan tersebut, nggak usah ditandatangani agar bisa kita cari pengganti. Sekarang boleh diisi, itu bolpennya ada tadi yang di kotak kecil itu sudah disediakan bolpen masing-masing. Letak lagi ya. Barista kalau mundur di tengah jalan 6 juta. Ya, bantuannya Kalau perhotelan berapa? ya sampai 8 juta. 8 juta. Kalau di tengah jalan mundur. Nanti kan ada uji kompetensinya itu juga 1 jutaan. Makan siang.
Dan teman-teman, kalau misalkan jenengan ada selama pelatihan ada koreksi atau saran kritik, itu bisa langsung disampaikan ke grup ya. Misalkan dari makanannya belum datang, bisa sampaikan. Termasuk yang SMK biasa itu, kalau belum datang makanannya langsung sampaikan ke grup, bisa nanti kami. Termasuk kalau makanannya ternyata misalkan ada kotorannya atau apa, itu sampaikan langsung ke kita. Jangan diupload di media sosial gitu. Tapi langsung uploadnya kayak grup aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini.